Shalom warga kerajaan, Kingdom Community yang ada dan setiap kita diberkati Tuhan. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang duel, ya, khotbah yang disampaikan Pastor Gunawan Handoyo di ibadah hari Minggu kemarin. Nah, latar belakang dari kisah ini diambil dari 1 Samuel, ya, kitab 1 Samuel pasal 17, di mana waktu itu bangsa Israel diperhadapkan pada situasi yang nggak baik, ya, keadaan yang nggak nyaman oleh karena ada seorang yang tinggi besar, seorang pahlawan disebutnya, dan di ayat yang ke-10 orang itu berkata bahwa pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sebuah keadaan yang tidak biasa ketika bangsa Israel mengalami pertempuran dengan Filistin. Kenapa? Karena selama Saul memimpin menjadi raja, setiap kali pertempuran mereka selalu menang, ya. Dan kemenangan demi kemenangan ini menjadi sebuah kenyataan yang mereka alami. Tapi singkat cerita, bahwa saya percaya bahwa dalam kehidupan perlu ada yang namanya reflection, perlu ada evaluasi, dan saya pikir mungkin ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Filistin. Mereka coba evaluasi kekalahan mereka, dan ada sebuah kesempatan yang mereka ambil pada waktu itu dengan metode yang berbeda, ya. Mereka coba dengan strategi yang baru, yaitu apa? Ngajak duel, ngajak one on one, bertarung, ya, dengan dengan imbalan, ya, kalau utusannya menang maka seluruh bangsa akan takluk di bawah kepemimpinan pemenangnya. Demikian sebaliknya. Dan menarik sekali, pada waktu Goliat menantang bangsa Israel, ternyata Raja Saul dan seluruh rakyat dan pasukan yang ada di sana, mereka ketakutan, mereka menjadi cemas. Ya, saya percaya bahwa life itu is contagious, artinya kehidupan itu menular. Nah, ketika Raja Saul ketakutan sebagai pemimpin, otomatis itu akan turun kepada semua jajaran yang ada di bawahnya, ya. Dan rupanya ini yang sering terjadi, bahwa orang lebih suka perang itu rame-rame, ya, dengan semua fasilitas, semua sumber daya yang ada. Itu rasanya kalau menang pertempuran dalam kolosal yang besar begitu, wow, itu hebat, ya. Tapi ternyata dengan percobaan one on one ternyata membuat Saul dan rakyatnya ketakutan. Saya percaya bahwa ini adalah gambaran tipologi dari sebagian besar atau mungkin setiap kita, ya. Ada 3 orang tokoh yang kita belajar di sini. Tokoh yang pertama adalah Saul, raja Israel pada waktu itu. Disebutkan bahwa dia adalah ex-anointed one, orang yang pernah diurapi, mantan yang pernah diurapi. Secara kemampuan dia punya skill, dia orang yang profesional, ya, tetapi dia sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Sehingga pada waktu dia berhadapan dengan lawan yang kelihatannya jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih kuat, maka dia ciut, dia takut. Karena ukuran yang dipakai adalah kekuatan yang dia miliki. Tokoh yang kedua adalah Goliat. Goliat adalah orang yang tidak diurapi, non-anointed man. Kenapa? Karena dia adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa Filistin, bangsa yang gak percaya kepada Allah Israel. Nah, secara kemampuan saya percaya dia orang yang skillful, dia orang yang profesional. Bahkan di ayat yang ke-33 dikatakan bahwa sejak masa mudanya ia sudah menjadi prajurit. Jadi sudah terbiasa untuk ada di medan pertempuran, medan peperangan. Nah, tapi dia tidak diurapi, gitu kan? Nah, yang menarik adalah tokoh yang ketiga, seorang yang masih muda yang bernama Daud. Yang menarik adalah Daud ini adalah the anointed one. Jadi orang yang
diurapi Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat biodatanya pada waktu itu, ya Daud ini masih muda, kurang berpengalaman, nggak profesional, tetapi dia diurapi Tuhan. Dia bahkan dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk the next king setelah Saul, menjadi raja buat bangsa Israel. Nah, jadi rupanya pengurapan dan penyertaan Tuhan itu menjadi faktor yang menentukan sekali dalam peperangan, dalam pertempuran. Kenapa? Karena terbukti kan pada waktu Daud berperang, dia duel dengan Goliat, dia bisa memenangkan pertempuran. Ya, padahal kalau hitungan di atas kertas kalah, ya, sangat kalah. Tapi firman Tuhan memang gak pernah salah. Kalau Tuhan sudah memilih, bukan manusia yang berperang, Tuhan sendiri yang berperang ganti kita. Nah, dari sini ada beberapa prinsip yang kita bisa terapkan, saudara. Kenapa? Karena situasinya mungkin gak beda jauh dengan keadaan kita hari-hari ini. Kita diperhadapkan pada musuh, ya, yang gak kelihatan sebetulnya, pandemi COVID-19, atau juga kita punya musuh Goliat yang kelihatan, seperti gunung besar, masalah, pergumulan, tantangan, ya, dalam bisnis kita mungkin, dalam keluarga kita mungkin, dalam pelayanan kita juga mungkin, kita diperhadapkan pada Goliat, dan rasanya kita mengalami situasi yang sama, yaitu ketakutan. Ada intimidasi yang menghimpit kita. Tapi biarlah kita berani untuk duel, ya, berhadapan. Ya, kita tidak mengandalkan manusia, ya, keterbatasan manusia itu ada, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan bisa memenangkan pertempuran kita seperti Daud. Nah, prinsip yang pertama yang kita belajar di sini adalah prinsip untuk melihat dengan benar, perspektif yang benar, ya. Dan di sini kita belajar bahwa bagaimana kita mengenali Tuhan dengan benar, yang pertama. Lalu bagaimana kita juga mengenali diri kita, siapa kita, lalu mengenali musuh kita. Jadi siapa Tuhan kita, siapa diri kita, dan siapa musuh kita. Kita kenali. Supaya apa? Supaya kita bisa tepat melakukan tindakan. Ya, Daud mengenal Tuhan. Bahkan dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saudara lihat, kita lihat kitab Mazmur, itu adalah bukti bagaimana pengenalan dia secara pribadi dengan Tuhan. Dia tuliskan dalam Mazmurnya. Dan di situ menunjukkan bagaimana kualitas kerohanian Daud itu bertumbuh ketika dia punya hubungan pribadi, pengenalan kebenaran Tuhan yang baik, yang benar. Nah, bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata bahwa, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dengan kata lain, seperti menggambarkan Goliat itu seperti beruang atau singa yang dia hadapi ketika dia mengembalakan 2-3 ekor dombanya. Ya, jadi dia tahu bahwa ketika Tuhan bersama dia menghadapi singa dan beruang, Tuhan yang sama juga akan menyertai dia. Ya, ini dia, menyertai dia untuk berhadapan dengan Goliat. Nah, saudara, kalau Tuhan pernah menolong kita, Tuhan di masa lalu menolong kita, membantu kita, saya percaya Tuhan kita juga akan menolong kita menghadapi Goliat yang baru yang ada di depan kita. Ya, miliki perspektif yang benar bahwa Allah kita adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua, perspektif yang kedua yang kita perlu belajar juga adalah tentang prinsip respon yang benar. Ya, respon ini adalah sebuah reflection atau sebuah bukti dari kenyataan kehidupan yang datang. Dan ini merupakan dampak atau akibat. Bisa positif, bisa juga negatif. Ya, di mana refleks tersebut akan membawa kita keluar, ya, dari kebenaran atau tetap berada di dalam kebenaran. Nah, seseorang yang memiliki refleks yang baik, ya, seorang yang bisa menganalisa dengan baik, maka orang ini bisa melatih,
ya, bisa menguatkan dirinya sehingga dia tetap ada dalam keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada sebuah kisah yang menarik yang mau saya sharingkan. Satu kali, ini tahun kira-kira di Perang Dunia Kedua di Belanda, di Amsterdam, hiduplah suatu keluarga yang bernama Frank, ya, Otto Frank. Dia punya seorang gadis yang masih belia, masih remaja, bernama Anna Frank. Nah, oleh karena situasi peperangan pada waktu itu, mereka adalah orang Yahudi yang tinggal di Belanda, sedangkan Nazi Jerman itu mencari orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Maka Otto Frank bersama keluarganya, dia tinggal bersama dua keluarga yang lain di sebuah loteng dari kantor bersama. Nah, pagi hari Otto Frank bekerja di bawah, ya, dan sore hari ketika sudah selesai jam kerja, maka dia akan sembunyi-sembunyi untuk naik ke atas ke loteng di mana mereka tinggal. Mereka harus hati-hati ketika jam 8 sampai jam 5 sore office hour, mereka nggak boleh bergerak, keluarga ini harus diam di tempat. Kenapa? Karena kalau sampai mereka bergerak lalu ketahuan ada orang tinggal di atas, itu bencana buat mereka. Nah, satu kali mereka membuat surat supaya apa? Supaya itu menjadi jebakan buat bangsa Jerman untuk tidak mencari mereka. Mereka buat seolah-olah mereka sudah keluar dari Amsterdam, tapi sebetulnya mereka tetap tinggal ada di kota Amsterdam. Nah, satu kali, saudara, mereka tertangkap, ya. Jadi keluarga ini tertangkap, ayahnya itu dibawa, dan Anna Frank sebetulnya dia sangat ketakutan, dia sangat sedih, dia sangat kecewa sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Jerman. Tapi yang menarik, pada waktu dia ada di loteng atas itu, dia menulis sebuah biografi yang menarik sekali. Dia catat beberapa hal di sini bahwa kalau saja nanti aku bisa bebas, aku bisa keluar dari tempat ini, maka aku akan pergi ke Jerman, dia bilang. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengajar di sana. Aku akan mengajar apa yang pertama tentang kasih. Aku akan mengajar tentang cinta. Apa itu cinta, apa itu kasih. Terus yang kedua ditulis di biografinya bahwa pada dasarnya ada kebaikan dalam diri orang-orang Jerman. Ya, makanya dia bisa mengampuni. Rupanya dia bisa melihat sisi yang baik dari semua yang jelek yang ada di bangsa Jerman. Nah, lalu yang ketiga dia katakan begini. Dia bisa berkata bahwa I have everything that I need. Dia punya segala sesuatu yang dibutuhkan. Ya, saya punya keluarga, dia bilang. Even saya punya mentega walaupun cuma sedikit. Saya bisa berbagi kepada orang-orang yang tinggal bersama, 2-3 keluarga yang ada tinggal di sana. Nah, singkat cerita, ketika mereka harus terpisah oleh kamp konsentrasi, ya, dan even pada akhirnya pun Anna Frank harus meninggal di camp. Tapi buku biografinya itu sampai hari ini menjadi bestseller. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang mau bunuh diri, ya, disuruh baca dulu. Nih, kamu baca nih buku ini masalahmu ini nggak seberapa dibanding dia. Dan kita bisa melihat bagaimana pengaruh dampak dari cara respon, ya, cara pandang, cara respon dari Anna Frank ini akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Ya, dalam keadaan sulit sekalipun, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat hal-hal yang positif. Kita bisa bersyukur atas apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Dan saya percaya pada waktu respon kita benar, respon kita tepat, itu akan membuat kita naik di level yang baru. Kita bisa, selain kita memenangkan pertempuran yang kita hadapi, kita masuk dalam berkat yang baru, ya, dalam anugerah yang baru yang Tuhan akan percayakan kepada setiap kita. Ayat yang terakhir dalam Roma 8 ayat 37, firman Tuhan berkata, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi belajarlah punya cara pandang yang benar, belajarlah punya respon yang benar. Saudara, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bersama-sama satu kebenaran dari tokoh-tokoh yang ada Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau, biarlah kami seperti Daud Tuhan. Kami diurapi Tuhan, dan walaupun kami sederhana, kami tidak punya skill yang cukup mapan, tapi kami mau tetap percaya bahwa kalau Tuhan memberikan kesempatan, maka Tuhan juga akan memampukan kami untuk bisa menyelesaikan dengan baik, dengan sempurna. Tuhan, biarlah anugerah Tuhan menyertai kami juga. Biarlah sungguh-sungguh dalam kehidupan kami mengandalkan Tuhan dan melatih otot-otot rohani kami. Kami melatih lewat kedisiplinan rohani kami. Kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak mengandalkan orang lain Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami mau kuat bersama dengan Tuhan, menghadapi bersama-sama dengan Tuhan setiap masalah, pergumulan, tantangan, atau Goliat yang ada di hadapan kami. Berikan pada kami anugerah, kemampuan untuk punya perspektif yang benar ketika menghadapi sebuah tantangan. Kami boleh melihat siapa Tuhan kami, melihat diri kami, dan boleh melihat musuh kami, sehingga strategi yang tepat kami bisa lakukan untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Juga Tuhan tolong biar kami punya respon yang benar, kami punya kesempatan untuk melihat walaupun rasanya sangat sedikit hal-hal yang positif yang kami bisa alami, tapi kami belajar seperti yang Kau katakan, mengucap syukur walau dalam keadaan yang tidak baik. Lewat ucapan syukur kami bisa membuka pintu surga dan Tuhan yang menyatakannya untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya biar komunitas kami menjadi komunitas yang bertumbuh, komunitas yang memenangkan jiwa lewat kesaksian-kesaksian hidup yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kemuliaan bagi Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.